Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Bangkan 1, Ibu Mami Riyayati, selaku Kepala Gugus Wilayah Kependidikan 1. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Kepala Sekolah SD Sewilayah 1. Yang kami hormati pula Bapak-bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan Sewilayah 1. Yang kami banggakan orang tua murid yang selalu mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah. Dan anak sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua, baik nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat iman wal Islam. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wal Islam. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi di akhir zaman, Nabi yang membawa kebenaran, Nabi yang membawa kita mengenal Allah. Mari bersama-sama kita berselawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Gugus Wilayah Pendidikan 1 yang memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan kultum pada hari ini. Halo anak-anak sekalian, apa kabar sekalian anak-anak? Saya berharap kalian selalu sehat, semangat, istiqomah, dan menjalankan puasa dengan ikhlas karena Allah lihat ta'ala. Pada kesempatan pada pagi hari ini, Bapak diberi kesempatan untuk memberikan kultum pada kalian semuanya, dan akan mengambil tema perangkap dan jebakan-jebakan setan. Mengapa Bapak mengambil tema ini? Tidak tema puasa Ramadan. Tema-tema tersebut sudah disampaikan oleh bapak-bapak guru agama terdahulu, oleh ibu-ibu guru yang lain yang sudah kalian dengarkan. Mudah-mudahan tema Bapak kali ini agak berbeda sehingga kalian nanti lebih banyak pengalaman dan pengetahuan. Anak-anak sekalian, dengarkan baik-baik, catat dengan teliti, karena di akhir ceramah Bapak nanti ada pertanyaan untuk kalian yang harus kalian laporkan pada guru agama kalian masing-masing. Bapak mengutip seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauzi. Beliau mengatakan ada 7 perangkap atau jebakan setan itu. 1, catat baik-baik. Setan mengajak manusia
untuk menyekutukan Allah atau untuk musyrik. Mengajak kemusyrikan, ini yang satu. Setan mengajak manusia kepada kemusyrikan. Mengapa setan mengajak manusia untuk musyrik, untuk menyekutukan Allah? Karena pada dasarnya setan sangat membenci manusia. Ketika Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah dan semua makhluk untuk bersujud kepadanya, semua sujud, tapi hanya setan yang membangkang, tidak mau sujud karena merasa lebih tinggi derajatnya. Nabi Adam dibuat dari tanah, sejenis tanah tembikar, sementara setan dibuat dari api yang sangat panas. Karena kebangkangan inilah Allah murka dan setan dikutuk, akan dimasukkan ke neraka. Setan tetap sombong, melecehkan perintah Allah. Akhirnya dia, tidak apa-apa aku dibakar, tidak apa aku menjadi apinya neraka, tapi aku boleh menggoda manusia. Itulah makanya setan menggoda manusia dengan cara yang digoda semua manusia, termasuk orang-orang beriman seperti kita semua yang ada dalam jamaah ini. Makanya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah tidak akan pernah mengampuninya. Oleh karena itu anak-anak, jangan sekali-sekali kalian menyekutukan Allah dengan yang lain, dengan benda-benda lain, dengan hal-hal yang lain. Yang pertama, catat. Yang kedua, setan mengajak seruan kepada kekufuran dan bid'ah. Manusia diajak kufur, manusia diajak murtad yang sudah punya agama. Maka setan membisikkan orang-orang di luar Islam untuk mengajak orang-orang Islam yang gampang diajak, dimurtadkan. Dan juga yang sudah beragama, agama agar supaya tidak mengikuti Rasulullah dibuat yang bid'ah-bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Yang perbuatan itu akan menuju neraka, akan menuju dosa. Ini yang kedua adalah mengajak ke kufuran dan bid'ah. Sekarang banyak agama tandingan, banyak agama lain juga sholat, tapi sholatnya berbeda seperti itu Rasulullah. Oh, ini sudah banyak pengikutnya. Oleh karena itu kepada anak sekalian, hati-hati tentang hal ini. Tapi insya Allah kita godaan yang kedua, yang pertama tidak tergoda. Tapi setan tidak akan lepas dengan itu pada kita semua. Dia akan menggoda dengan yang jalan ketiga, yaitu melakukan dosa-dosa besar. Apa saja dosa besar itu? Setan mengajak manusia untuk membunuh, untuk meninggalkan sholat, untuk tidak berpuasa, ya, untuk korupsi, mengambil uang rakyat pada kesempatan. Lah, dosa-dosa besar ini dibisikkan terus. Jangan sholat. Apa gunanya sholat? Jangan puasa. Kamu kan minum gak ada yang tahu. Nah, itulah setan. Oleh karena itu, pada anak-anak sekalian, jangan tergoda oleh rayuan setan. Kalau udah tergoda, bahaya neraka yang akan kita dapatkan nanti di hari yaumil kiamah nanti. Ketika kita godaan yang ketiga tidak bisa digoda, setan tidak pernah mau diam lagi. Yaitu dengan godaan yang keempat. Apa godaan yang keempat? Yaitu melakukan dosa-dosa kecil. Apa saja tuh dosa kecil itu? Banyak sekali anak-anak. Gibah, ngata-ngatain teman. Kemudian juga memalak, sombong, ya. Kemudian tidak pernah mau negur orang. Itu dosa-dosa kecil.
Walaupun itu kecil, kalau kamu lakukan atau kita lakukan bersama setiap hari, dosa itu lama-lama akan mengumpul sehingga menjadi gunung, jadi dosa besar juga. Terjerumuslah kita. Oleh karena itu, mari kita walaupun dosa kecil itu kita hindari agar kita tidak kena jebakan-jebakan setan untuk yang membawa ke neraka itu. Yang keempat. Sekarang yang kelima. Setan terus mencoba menjubulkan manusia dan mengecoh manusia dengan amal-amal yang melalaikan berkelanjutan. Apa saja itu amalan-amalan yang melalaikan itu? Nah, sekarang zaman era digital anak-anak. Ada WA, main game, Facebook, Twitter, bahkan membuang-buang waktu nongkrong di pinggir jalan. Ya, yang tidak ada guna, sia-sia. Ada juga yang main tidak berguna, main kartu, main remi, main sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan memang tidak berdosa, nak. Tapi itu kalian dibuai oleh setan agar tidak mempelajari ilmu agama, agar juga tidak berkembang, sehingga kita nanti akan lebih gampang digoda lagi. Oleh karena itu kepada kita semua, mari bersama-sama menghilangkan hal-hal yang sia-sia itu. Ya. Jangan terlalu banyak bermain WA ataupun bermain game. Jangan berbanyak bermain Twitter atau Facebook dan sebagainya. Kita harus lebih banyak menghafal Al-Quran, lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak membaca buku-buku yang berbau agama, agar pengetahuan kita luas, agar pengetahuan kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, godaan yang keenam, setan terus mencoba memperdaya manusia. Apa saja? Yaitu meremehkan. Hati-hati nih. Godaan setan dengan cara meremehkan. Contohnya, sholat tarawih itu hukumnya apa? Ayo, ya bagus. Hukumnya sunnah. Karena sunnah dijalankan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya karena dengan gak apa-apa, dia lebih baik gak usah tarawih. Lah itulah meremehkan namanya. Atau sunat lainnya, sunat tahiyatul masjid di masjid, atau sunat rawatib. Ya. Bahkan ketika ada panggilan azan, wah ntar dulu dah. Kan masih ada banyak waktu. Itu meremehkan, setan menggoda. Ntar saja sholatnya kalau udah mau menjelang sholat yang kedua ke sana. Selalu menunggu, menunda-nunda. Itulah godaan setan yang keenam, yaitu memperdaya manusia dengan cara meremehkan itu. Nah, kalau kita bisa menghindari 6 godaan setan atau jebakan setan itu, subhanallah, luar biasa. Kita termasuk orang-orang yang akan dikasih sayang oleh Allah. Dan yang satu lagi ada, tapi biasanya perangkap jebakan setan yang ketujuh itu dilakukan oleh setan oleh orang-orang yang alim, oleh para alim ulama, terutama oleh para nabi dan rasul pada waktunya. Godaannya berupa apa? Banyak sekali, dengan fitnah-fitnah yang luar biasa, sehingga masyarakat umum, masyarakat pada umumnya itu membenci ulama, membenci rasul, membenci para nabi, karena fitnah-fitnah setan melalui manusia-manusia yang lain. Itulah 7 perangkat setan yang harus kita hindari. Kalau kita bisa menghindari 7 perangkat setan itu, berarti kita lolos dalam kehidupan hidup di dunia dan untuk menuju akhirat nanti. Oleh karena itu, pada anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mari bersama-sama senantiasa untuk terus menghindari jebakan-jebakan setan itu dengan memperbanyak amal-amal perbuatan, banyak sedekah, memperbanyak mempelajari agama, dan jangan lupa di bulan Ramadan ini kita banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Demikianlah anak-anak yang berusaha sampaikan, karena keterbatasan waktu yang diberikan pada saya. Sampai di sini, mudah-mudahan nanti ada di kesempatan lain saya bisa memberikan lebih lanjut dari cerita ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan kepada kalian anak-anak yang nanti kalian laporkan pada guru agama kalian masing-masing. Pertanyaannya mudah, yang sudah saya terangkan. Sebutkan 7 perangkap atau jebakan setan. Ulangi lagi, sebutkan 7 perangkap atau jebakan-jebakan setan. Terima kasih.
Apabila ada kekilapan dan kekurangan yang Bapak sampaikan pada kalian semua, mohon dimaafkan. Dan kita akhiri, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.